Welcome to Suara Hair Channel. Kok biasa begitu? Dimana menariknya? Kisah yang berakhir happy ending rasanya kok kurang meninggalkan kesan. Kalau mulus-lus seperti jalan tol, bagaimana mungkin menjadi novel yang menghari biru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Ahyar M. Permana di Suara Hair. Melihat latar, tentu saat ini kita ada di cerita buku. Setiap buku punya cerita. Nah, seperti saya janjikan sebelumnya, saya akan membahas novel fenomenal ini, Hati Suhita, novel bestseller karya Hilma Anis yang mengharu biru para pencinta. Apa dan bagaimana novel ini, sehebat apa novel ini, sedahsyat apa novel ini, semengharu biru apa novel ini, simak terus di cerita buku, karena setiap buku punya cerita. Jauh sebelum saya melirik Hilma Anis, novel Hati Suhita, istri saya telah lebih dulu menghatamkannya. Dia pula yang membeli buku itu secara online pada awal-awal buku ini diterbitkan oleh Masaya Media pada tahun 2019. Saya cuma nunut, swarga nunut neraka katut. Sayang, ayah pasti tertarik pada Hati Suhita, begitu kata istri saya. Mosok, jawab saya. Menurut istri saya ada banyak hal dalam Hati Suhita yang bisa membuat saya tertarik. Pertama, novel ini berlatar belakang pesantren. Istri saya yakin saya yang lahir dan besar dari kalangan nafiin pasti tertarik dengan santri dan pesantren. Yang kedua, ada cuplikan kisah dan nilai-nilai dalam pewayangan yang lagi-lagi kata istri saya banget. Sejak kecil saya suka wayang, sejak kecil saya suka nonton wayang, dan ketika kemudian besar dan menjadi wartawan, saya meliput banyak pergelaran wayang dengan berbagai dalang, mulai dari Ki Anom Suroto, Ki Mantop Sudarsono, hingga dalang-dalang di generasi yang lebih belakangan. Saya juga menulis ada setidaknya kalau 20-an puisi yang di dalamnya memuat kisah atau filosofi dari jagat pewayangan. Ada yang sudah pernah saya bacakan di channel ini, Acatrona misalnya, yang berangkat dari kisah Ekalaya dan Guru Drona. Kemudian Amba Membadi Matamu dari kisah Dewi Amba dan Resi Bisma atau Dewa Brata semasa muda. Ada juga kisah sepasang Amandava yang itu berangkat dari kisah Palasara. Ini kisah sepasang Amandava yang mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa menemui Anda. Saya juga menulis beberapa cerpen meskipun tidak terlalu bagus yang berangkat dari kisah wayang. Lebih-lebih saya menulis buku kumpulan esai Dusta Yudhistira. Ini kumpulan esai Dusta Yudhistira yang di dalamnya mengambil banyak kisah wayang, baik Mahabharata maupun Ramayana sebagai pijakan. Masa sebagai penulis esai dalam balutan kisah wayang tidak tertarik dengan novel yang di dalamnya memuat cuplikan banyak kisah wayang? Jadi sampai di sini anggapan istri saya terdengar masuk akal. Tapi bukan itu sebenarnya yang membuat saya tertarik untuk membaca, apalagi membahas Hati Suhita. Satu hal yang menarik saya justru datang ketika membuka lembar-lembar awal buku ini. Pada halaman persembahan atau halaman terima kasih, di situ tertulis untuk 3 pusaka Khazial Mazda Khairuzzat Baju Syaraf, Nawaf Mazaya, dan Rashid Nibras.
nama pertama yang membuat saya tertarik. Hazal Mazda Khoroziat Tajus Syaraf. Dua kata terakhir dalam nama itu membuat saya tertarik. Penulis ini pasti orang dalam pesantren, orang dalam. Begitu komentar saya pada istri. Kok tahu ya? Saya lahir dan besar di pesisir Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu yang membuat saya tidak asing dengan nama Tajus Syaraf. Itu adalah nama panggung atau nama pena Kiai Haji Turekan Ajuri Asyarofi, ulama karismatik asal Kudus, ahli falak pilih tanding. Dari tangan Bahtur, lahir almanak atau kalender Menara Kudus yang menjadi pedoman bagi sebagian besar warga NU di wilayah pesisir timur Jawa Tengah, termasuk almarhum bapak saya. Bagi kami, kepercayaan terhadap kedalaman ilmu falak Bahtur adalah kepatuhan tanpa reserve. Ada masa ketika kami mempercayai kalender Menara Kudus lebih dari kalender manapun, termasuk dalam soal paling krusial, penentuan awal Ramadan dan Syawal. Yang menarik, dengan kepercayaan tanpa reserve itu, kami pernah mengawali puasa Ramadan lebih terlambat sehari ketimbang umat Islam lain. Kami juga pada kali lain pernah menyelesaikan puasa sehari lebih dulu ketimbang hasil sidang isbat. Wah, enak, no? Sebaliknya, bukan hanya itu. Kami pernah mengawali puasa sehari lebih dulu ketimbang yang lain. Juga di kesempatan lain, kami pernah masih berpuasa ketika orang lain telah melaksanakan sholat Id. Itu adalah buah kepatuhan pada almanak hasil hisab Bahtur. Nah, sejak kecil, saya suka memperhatikan catatan panjang di halaman paling belakang almanak Menara Kudus. Yang paling menarik hati saya ketika itu, tulisan paling akhir pada catatan itu, Tajus Syaraf. Saya merasa cara Bahtur membuat nama pena, pseudonym, sangat menarik. Menggunakan pola yang di kemudian hari saya ketahui sebagai abreviasi, pembentukan singkatan atau juga pembentukan akronim. Dari Turekan Ajuri Asyarofi menjadi Tajus Syaraf. Kira-kira serupa dengan nama samaran salah satu putra Datul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, akar Hanaf, yang berasal dari Abdul Karim Hashim Nafekoh. Kita juga mengenal nama Hamka, penulis novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, alih-alih Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Di kalangan generasi yang lebih muda, tentu pencinta puisi mengenal nama Jokpin sebagai nama keren, Joko Pinurbo. Atau bisa saja sampean lebih mengenal nama Bensu, Ruben Onsu. Kapan-kapan saya pengen bahas secara khusus soal nama pena ini. Bagaimana menurut Anda? Nah, ketika kecil, saya tidak tahu alasan mengapa seorang kiai besar, Kiai Haji Turekan Ajuri Asyarofi, menuliskan namanya sebagai Tajus Syaraf saja. Tapi nama itu melekat kuat di kepala saya. Sampai kemudian, saya membaca halaman awal buku ini. Apakah kemenarikan hati Suhita hanya soal Tajus Syaraf? Saya kira masih banyak yang lainnya. Untuk itu Anda masih harus terus menyimak di sini, di cerita buku. Setiap buku punya cerita. Baik, saya lanjutkan. Novel Hati Suhita pada awalnya merupakan cerita bersambung yang kata pengarangnya iseng saja dituliskan pada dinding Facebook. Tak dikira tak dinyana, kisah pada latar belakang pesantren itu merebut hati pembaca. Setiap unggahan menuai ribuan like dan ratusan komentar. Sejak 13 fragmen pertama hadir di media sosial rekaan Mark Zuckerberg itu. Antusiasme pembaca yang kemudian tanpa sengaja berkembang, terpolarisasi menjadi dua kubu besar, kubu Alina dan kubu Rengganis. Itu kemudian menjadi berkah bagi penjualan novel Hati Suhita di belakang hari. Konon, pada bulan pertamanya saja, Hati Suhita sudah tembus belasan ribu waiting list. Dugaan saya termasuk istri saya itu yang antri. Walhasil, novel ini kemudian menjadi bestseller pada 2019. Konon, ini catatan di islami.co,
tanggal 20 Februari 2020, penjualan novel Hati Suhita sudah menembus 80.000 eksemplar. Wow. Itu Februari. Saya yakin hari ini berkembang jauh lebih besar lagi. Hati Suhita ini merupakan novel ketiga film Anies setelah Jadilah Purnama Kuning, JPN, dan Wigati. Dua novel awal itu belakangan terkerek naik, mendapatkan berkah seturut booming Hati Suhita. Saya sebenarnya lebih dulu menghatamkan Wigati sebelum Hati Suhita. Hati Suhita baru saya selesaikan beberapa saat sebelum membuat podcast itu. Nah, apa sih yang menarik dari Hati Suhita? Pertama, ini sudah saya sebut sejak awal, novel ini memiliki latar pesantren, wilayah yang bagi banyak orang masih menjadi dunia tertutup, tak tersentuh, kecuali mereka yang benar-benar berlatar santri. Kalaupun tahu, samar-samar, serupa melihat sesuatu yang bersabut kabut tipis. Nah, dengan latar belakang pondok pesantren, sejumlah istilah santri pun hadir. Misalnya, kita jadi tahu dalam untuk menyebut rumah kiai, setoran untuk menyatakan, menyodorkan hafalan di hadapan kiai atau bunyai, tabarukan, mungkin kita lebih mengenal sebagai ngalap berkah, mendatangi makam atau pesantren demi mendapatkan keberkahan dari guru-guru mulia, baik yang sudah menghadap kehadirat ilahi maupun yang masih hidup. Ada juga mutolaah, mendaras kitab untuk lebih mendalami maknanya, dan seterusnya dan seterusnya. Meskipun dibandingkan Wigati, istilah-istilah berkait dengan dunia pesantren dalam Hati Suhita tidak terlalu banyak. Nah, yang menarik, walaupun bersetting pesantren, Hati Suhita tidak lantas menjadi bacaan tak terjangkau bagi orang-orang bukan santri. Cara pengarang mengelola ceritanya tidak menjadikan Hati Suhita menjadi kisah pesantren yang berat. Tidak, maaf, saya kerepotan mencari kata lain. Tidak jatuh menjadi mutiara hikmah. Tidak menjelma dakwah yang penuh dogma. Nah, seperti saya sebut pada bagian awal, Hati Suhita memiliki pendekatan yang khas, menggabungkan pesantren yang lekat, yang kental dengan nilai-nilai keislaman dan budaya Jawa. Pengarang begitu fasih, begitu piawai memasukkan ungkapan, idiom, bahkan petata petiti dari hasanah kebudayaan Jawa. Ketika menggambarkan upaya Alina, tokoh utama dalam novel ini, Alina Suhita, menyembunyikan kemeranaan rumah tangganya saat bertemu dengan Kang Dharma. Kang Dharma ini lurah pondok semasa Alina nyantri. Pengarang menggunakan ungkapan begini: aku tak mungkin bilang bahwa hidupku seperti diguyang anu blumbang, dikosoki alang-alang, disia-siakan dan diabaikan. Ini ada di halaman 19. Ungkapan diguyang anu blumbang, blumbang itu kolam besar yang biasanya untuk mengguyang, untuk memandikan binatang ternak, kerbau, kuda, sapi, dan seterusnya. Dikosoi alang-alang, dibasuh dengan ilalang. Ini untuk menggambarkan bahwa diperlakukan, disia-siakan seperti halnya ternak. Kalau misalnya dimuliakan, mestinya bukan diguyang anu blumbang, tapi diberikan tempat mandi yang keren, di kamar mandi yang bersih, yang mungkin pakai shower dan seterusnya. Dikosoi alang-alang, kalau mau memuliakan tentu disediakan sabun yang harum, yang lembut, bukan alang-alang. Pada halaman yang sama, pengarang juga menulis, dia harus tahu bahwa kepada suamiku, aku bekti sungkem, pasrah ngalah, bangun turut, dan setia tubuh. Ini ungkapan-ungkapan Jawa tentang pengabdian seorang istri pada suami. Atau kita bisa temukan pada
nasihat Mbah Putri untuk Alina yang galau dan nekat mengungsi ke Salatiga, ke rumah Mbah Kung dan Mbah Putrinya ketika bermasalah, tidak kuat lagi menghadapi persoalan dengan Gus Biru suaminya. Apa kata Mbah Putri? Pernikahan itu sejatinya suruh ngangsu kawruh. Ini dalam ungkapan Jawa, dalam khasan kebudayaan Jawa dikenal dengan nama Jarwo Doso atau Kirotoposo, semacam otak-atik gatuk yang memberi makna pada sebuah kata atau sebuah hal dengan cara mengurai kosakatanya. Pernikahan itu sejatinya suruh ngangsu kawruh, saling mengenali pasangan. Temuros itu maknanya temuroso. Ini mengungkapkan tentang suruh temurose. Suruh sirih yang tulang daunnya bertemu pada bagian pangkal. Temuros itu maknanya temuroso, menyatukan rasa, ben iso timbul cinta sejati. Ini ada di halaman 317. Pengarang juga membeberkan ilmu katuranggan. Kita bisa mengintip sedikit tentang ilmu yang mempelajari watak dan sifat seseorang melalui ciri-ciri fisiknya. Melalui tokoh Aruna Citrawati, ini teman sekamar Alina semasa mondok, pengarang menunjukkan bahwa salah satu tipe perempuan yang memiliki katuranggan menjangan ketahuan. Itu yang melekat pada diri Alina. Menjangan ketahuan itu tipe perempuan yang seperti kijang terluka. Ciri-cirinya ya seperti kamu. Wajah agak bulat, dahi tidak lebar, bibir seperti disigar, hidung kecil sedikit lancip, kulit langsat dan seperti senantiasa basah, ramping, tinggi semampai dan matanya tajam bersinar. Itu ada di halaman 23. Kamu itu tipe pencari kepuasan sejati kalau sedang asmaragama sama pasangan. Aduh. Nah, bukan hanya ilmu katuranggan. Kemudian dia melanjutkan dengan fasih. Pengarang membeberkan tentang asmaragama, ilmu tentang seksualitas di Jawa, dengan meminjam mulut tokoh Aruna juga. Aruna ini cantik dan pintar. Pengarang membeberkan pengetahuan tentang tahap-tahap dalam asmaragama yang dipetik dari serat Nitimani, mulai dari asmara nala sengseming mana, asmara tura sengseming pandulu, asmara turida sengseming pocapan, asmara tantra sengseming pengrasan, hingga asmaragama olah asmara. Tuturan itu membuat saya auto mencari serat Nitimani, karya sastra serupa Kama Sutra yang ditulis, yang dianggit oleh R.M.H. Sukondo pada 1892 dan belum ketemu. Masih banyak yang menarik tentu di hati Suhita, dan karenanya jangan pindah dulu dari cerita buku, karena setiap buku punya cerita. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak. Jika Anda tidak sepakat atau ada banyak kesan lain, silakan sampaikan di kolom komentar. Jika memang dianggap bermanfaat, silakan share ke kawan-kawan yang lain. Terima kasih juga untuk Anda semua yang sudah subscribe. Yang subscribe itu gratis, tetapi bisa memberikan tambahan energi, tambahan semangat untuk terus-menerus membuat konten-konten yang serupa ini. Terima kasih, dan akhirnya saya ingin menutup, karena ini novel yang membahas tentang dunia santri. Saya ingin menutup podcast ini dengan penutup ala-ala santri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayah RM Permana. Yuk berbagi cahaya.